Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Tito Satrio. Kalian bisa memanggil saya Mr. Tito atau Pak Tito. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Tapi karena materinya sangat banyak, saya akan menyampaikan mengenai teori dari perusahaan dagang serta metode pencatatan atau pembuatan jurnal khusus di dalam perusahaan dagang. Jangan lupa untuk disaksikan baik-baik ya. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan atau produk jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sementara itu, yang dimaksud barang dagang atau merchandise inventory adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan dagang yaitu yang pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Yang kedua, pendapatan berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Yang ketiga, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Dan yang keempat, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, anak-anak, ketika penyerahan barang biasanya ada syaratnya di dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah free on board shipping point. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut pembelian. Sedangkan yang kedua adalah free on board destination point. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut penjualan. Itulah syarat penyerahan barang. Yang selanjutnya adalah syarat pembayaran barang. Syarat pembayaran barang pertama adalah tunai atau kontan. Artinya pembayaran dilakukan saat transaksi terjadi, baik secara tunai maupun dengan cek atau bilet giro. Yang kedua, N per 30. N adalah singkatan dari neto. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Yang ketiga adalah N per EOM atau end of month. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Syarat pembayaran yang keempat adalah N per 10 EOM. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Nah, yang terakhir ini kalian harus hati-hati, 2 per 10 N per 30. Artinya pembayaran jika dilakukan atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi terdapat potongan 2%. Jangka waktu kredit adalah 30 hari. Jadi misalnya kita melakukan transaksi tanggal 1 Januari, maka jika kita melunasinya tanggal 2 hingga 11 Januari, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Namun, jika kita membayarnya tanggal 12 hingga 31 Januari, maka kita tidak akan mendapatkan potongan 2% karena potongan tersebut sudah hangus. Itulah pengertian dari 2 per 10 N per 30. Di dalam perusahaan dagang terdapat beberapa akun khusus yang membedakannya dengan akun-akun perusahaan jasa. Yang pertama adalah akun pembelian barang dagang. Adalah akun yang digunakan untuk membeli barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Akun pembelian barang dagang ini termasuk
termasuk akun beban. Yang kedua adalah akun penjualan barang. Adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Akun ini biasanya termasuk dalam akun pendapatan. Akun yang ketiga adalah akun retur pembelian dan pengurangan harga. Adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Akun ini termasuk akun pendapatan. Yang keempat adalah akun retur penjualan dan pengurangan harga. Adalah akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Akun retur penjualan dan pengurangan harga ini termasuk ke dalam akun beban. Akun yang kelima adalah akun beban atau biaya angkut pembelian. Adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagang yang ditanggung oleh pembeli. Akun beban atau biaya angkut pembelian termasuk ke dalam akun beban. Yang keenam adalah akun beban angkut penjualan. Adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual, termasuk ke dalam akun beban. Akun yang ketujuh adalah akun potongan pembelian. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Akun ini termasuk dalam akun pendapatan. Yang kedelapan adalah akun potongan penjualan. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan utang dalam masa potongan. Akun ini termasuk dalam akun beban. Nah, teman-teman, akun ke-7 dan ke-8 ini ada kaitannya dengan syarat pembayaran yang 2/10, N/30, atau bisa juga 5/10, N/30, tergantung dari tingkat persentase potongan yang akan diberikan oleh pembeli atau penjual. Telah sampailah kita pada dua akun yang terakhir. Yang ke-9 adalah akun harga pokok penjualan atau HPP, termasuk ke dalam akun beban. Yang ke-10 adalah akun persediaan barang dagang, biasa disingkat dengan PBD, termasuk ke dalam akun harta. Yang harus kalian ingat adalah HPP adalah harga pokok ketika kita membeli barang dagang dari supplier. Misalnya, saya membeli barang dari PT A sebesar 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini adalah HPP. Kalau saya menjualnya lagi, tentu saja saya tidak menjual 2 juta dong. Saya pasti menjualnya di atas harga HPP. Misalnya saya jual 3 juta. HPP-nya 2 juta, harga jualnya 3 juta. Untung 1 juta. Kalian tidak perlu pusing atau tidak perlu bingung dengan teori-teori ini. Karena teori ini akan lebih mudah jika kalian mempraktekannya dalam bentuk soal. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi akuntansi perusahaan dagang. Tentunya masih pada tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang ya. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya kalian harus memperhatikan baik-baik.